Pham panik. Vietnam setuju FIFA selidiki kasus dugaan naturalisasi palsu pemain timnas Malaysia. Terbongkar sudah alasan Qatar ngotot jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini. Karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Pakar Vietnam sindir Malaysia harusnya di-banned FIFA. Panasnya tensi sepak bola Asia Tenggara kembali. Kali ini bukan di lapangan, tapi di meja komentator. Seorang pakar sepak bola Vietnam melontarkan pernyataan pedas yang menyita perhatian publik. Dan ya, Malaysia seharusnya di-banned oleh FIFA. Giliran pakar sepak bola Vietnam, Quang Huy, yang ikut menyoroti naturalisasi pemain keturunan Malaysia. Menurut Quang Huy, proses naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan Malaysia terlihat sangat janggal. Hal itulah yang membuat pabrik Asia Tenggara dalam beberapa pekan terakhir menduga bahwa Malaysia melakukan kecurangan. Dugaan itu muncul karena Malaysia, baik itu federasi maupun pihak pengusung naturalisasi, Tengku Ismail, masih diam. Mereka tidak membuka latar belakang dari para pemain keturunan yang telah dinaturalisasi dan bermain di tim nasional Harimau Malaya. Quang Huy menyoroti 3 hal mendasar dalam proses naturalisasi pemain keturunan Malaysia yang berasal dari Amerika Selatan dan Eropa. Pertama, para pemain tersebut muncul ke pabrik hanya beberapa bulan. Tetapi proses denaturalisasi secepat kilat. Kedua, karena latar belakangnya tidak jelas, pengamat sepak bola itu menganggap mereka sebagai pemain asing. Pemain yang tidak memiliki darah Malaysia dan tidak pernah tinggal di negara tersebut. Seharusnya mereka tidak memenuhi standar minimal yang diterapkan FIFA, tetapi berhasil diproses. Bandit Vietnam itu pun penasaran, bagaimana cara Malaysia mengakali asasnya dan membuat FIFA kecolongan? Lebih lanjut, Quang Huy sangat meyakini FIFA akan melakukan penyelidikan terhadap naturalisasi pemain Malaysia, khususnya dalam menemukan dokumen palsu, manipulasi data keluarga yang kemungkinan dilakukan Malaysia. Komentator Vietnam itu pun juga tak habis pikir dengan sikap pihak Malaysia yang sampai saat ini masih bungkam soal garis keturunan para pemain naturalisasinya. Qatar dan Arab Saudi terpilih sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Berbeda dengan 2 babak sebelumnya, laga di babak keempat ini bakal berlangsung secara terpusat dan hanya memainkan sistem 1 pertandingan tiap negara. Lantaran tak ada format kandang tandang. Penunjukan ini sempat menjadi sorotan karena Federasi Sepak Bola Asia atau AFC cenderung pelin-pelan dalam menentukan tuan rumah. Aturan awal yang disetujui pada 1 Juli tahun 2023 lalu menyatakan bahwa tuan rumah di babak ini adalah 2 negara dengan performa terbaik di babak ketiga. Pihak AFC justru mengubah aturan awal tersebut dengan mempersilahkan tiap negara mengajukan banding. Akan tetapi, kini aturannya berubah lagi yang menunjukkan AFC bak tak memiliki pendirian yang tegas. Perubahan yang terbaru adalah IFC, dikabarkan menunjuk tuan rumah berdasarkan ranking FIFA tertinggi. Berdasarkan aturan tersebut, maka 2 tim yang bakal jadi host untuk round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Qatar di peringkat 53 dan Arab Saudi di peringkat ke-58. Memang perubahan ini tidak melanggar regulasi karena FIFA mempersilahkan setiap konfederasi menentukan sendiri keputusan mereka. Walau diprotes oleh kontestan lain, AFC tetap kekang menunjuk Qatar dan Arab Saudi menjadi tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Menariknya di balik itu, ternyata Qatar mendapatkan keuntungan karena mereka punya rekor tandang atau O yang buruk. Buktinya, dari 5 pertandingan tandang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Qatar hanya mengumpulkan 1 poin saja. Detailnya, Qatar sama sekali gagal meraih kemenangan dan hanya sekali imbang. Timnas Qatar juga mengalami 4 kekalahan ketika bertandang ke markas lawannya. Catatan selisih gol mereka juga terbilang jelek karena hanya bisa mencetak 4 gol dan kebobolan 17 kali. Rekor tersebut berbanding terbalik ketika Qatar melakoni laga kandang. Mereka punya rekor impresif ketika bermain di hadapan pendukungnya sendiri di kualifikasi Piala Dunia 2026 sejauh ini. Dalam 8 laga kandang yang dimainkan di babak kedua,
Qatar mampu mencetak 7 kemenangan dan 1 kekalahan. Satu-satunya kekalahan Qatar diterima saat mereka tumbang dengan skor 1-3 ketika menghadapi Uni Emirat Arab. Di luar itu, Qatar benar-benar perkasa di kandang. Mereka tercetak telah menorehkan total 26 gol alias punya rata-rata 3,25 gol per laga. Sedangkan untuk urusan kandang, Qatar mencetak 7 kemenangan dan 1 kekalahan. Untuk urusan pertahanan, Qatar tidak terlalu solid. Mereka kebobolan 9 gol dalam 8 laga. Qatar juga hanya mencetak 2 kali clean sheet, yaitu ketika menghadapi Kuwait di babak kedua kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Adapun Arab Saudi sendiri justru berhasil meraih banyak poin saat bertandang ke markas lawan dengan mengumpulkan 8 poin. Sedangkan saat tampil di publik sendiri, The Green Falcons cuma meraih 5 poin saja, sementara timnas Indonesia juga punya rekor buruk ketika melakoni laga away atau tandang. Tercatat skuad Garuda hanya bisa meraih 2 kali imbang, 3 kekalahan, dan belum menang saat bermain tandang. Hal tersebut tentu menjadi alarm dan PR tersendiri bagi anak asuh Patrick Kluivert. Pasalnya, di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia dipastikan bakal selalu bermain away antara di Qatar atau Arab Saudi. Pertandingan babak keempat sendiri rencananya bakal diikuti oleh 6 tim. Karena 6 tim tersebut dibagi menjadi 2 grup. Masing-masing juara grup akan langsung lolos ke Piala Dunia ke-2026. Sedangkan runner-up grup akan bertarung memperebutkan tiket lolos ke babak playoff antar konfederasi. Sementara itu, babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia akan berlangsung di bulan Oktober. Artinya, tiap tim nasional hanya punya FIFA Matchday September sebagai ajang untuk pematangan tim. Selain Indonesia, 5 tim lainnya yang akan bersaing di babak keempat adalah Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Pada saat itu, kemungkinan ini akan berakhir. Karena sejak kebetulan kemungkinan ini akan berakhir. Di sini, kita akan menemukan kemungkinan yang sangat besar. Pernahkah kita menemukan kemungkinan yang sangat besar? Jika tidak, silakan kita mencoba.